Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Wifaila Marhab dengan NPM 2108260085 akan melakukan presentasi tugas pada blok psikiatri. Baiklah, kali ini saya mengangkat tema dengan judul parafilia. Parafilia memiliki definisi adalah kelainan atau gangguan seksual yang ditandai dengan adanya khayalan, hasrat, serta dorongan seksual, dan serta tingkah laku perilaku seksual yang berulang kali. Adapun pelaku daripada parafilia atau gangguan seksual baik dari kaum pria maupun wanita yang biasanya didominasi oleh kaum pria itu sendiri. Parafilia adalah sebuah gangguan seksual yang di mana seseorang akan melakukan hubungan seksual di luar batas wajarnya atau di luar pada umumnya. Yang di mana adapun beberapa instrumen aktivitas dari parafilia itu berupa satu terhadap benda tak hidup, dua dilakukan secara tidak melalui izin pada orang lain, yang ketiga menyebabkan penghinaan, menyebabkan ketidaknyamanan dan penghakiman pada orang lain, yang keempat adalah anak-anak. Adapun etiologi dari parafilia itu adalah berdasarkan satu perspektif psikodinamika, adanya atau belum matangnya cara berpikir atau psikologi seseorang yang di mana baik berdasarkan hubungan sosial terhadap heteroseksual atau lawan jenis, baik berupa hubungan sosial bermasyarakat ataupun hubungan seksual terhadap pasangan yang sah ataupun pasangan yang tidak sah. Lalu yang kedua, ada perspektif behavior. Dari etiologi parafilia ini memiliki beberapa manifestasi real, yakni seperti pedofilia. Adanya riwayat kegiatan yang adanya riwayat masa lampau yang buruk terhadap seseorang atau terhadap anak yang dapat menyebabkan anak-anak tersebut dapat menjadi predator ketika masa dewasanya. Mengingat salah satu contohnya seperti adanya kekerasan seksual pada masa kanak-kanak atau kekerasan seksual pada usia dini. Dan biasanya didominasi oleh kaum pria. Dan korbannya berupa kaum pria itu sendiri atau kaum wanita. Lalu yang ketiga, ada perspektif biologis. Biasanya parafilia ini didominasi oleh kaum pria, seperti adanya disfungsi lobus temporalis yang secara relevansi bermanifestasi pada terjadinya gangguan parafilia terhadap seseorang. Baiklah, parafilia ini memiliki beberapa kategori. Pada kali ini saya akan mengulas dan mengulik 6 kategori dari parafilia itu sendiri. Baiklah, yang pertama ada fetishisme. Jadi apa itu fetishisme? Fetishisme memiliki definisi adalah mengandalkan pada beberapa benda mati sebagai rangsangan untuk membangkitkan keinginan seksual dan memberikan kepuasan seksual. Jadi, goal seseorang yang mengalami gangguan seksual dengan kategori fetishisme ini dengan menggunakan beberapa alat, barang yang biasa digunakan oleh pasangan hubungan seksualnya guna meningkatkan gairah seksual dan juga berujung kepada keinginan untuk klimaks atau orgasme yang sesuai dia inginkan atau mencapai hasrat seksual yang ia inginkan. Biasanya orang dengan fetishisme itu akan mencapai goals dari hubungan seksualnya dengan secara visual dengan memandang daripada barang-barang ataupun lain sebagainya dari pasangan seksual. Lalu kategori yang kedua adalah transfetisme fetishistik dengan definisi mengenakan pakaian dari lawan jenis dengan tujuan pokok untuk mencapai kepuasan seksual. Jadi, apa bedanya fetishisme dan transfetisme fetishistik? Kalau fetishisme tadi bisa kita kulik yang menjadi target atau membantu untuk mencapai kepuasan hasrat seksualnya adalah barang, yang dimana secara visual. Jadi objek tersebut secara visualisasi yang bakal membangkitkan dan juga membantu dia untuk menggapai hasrat seksual atau klimaks yang dia inginkan.
atau puncak klimaks yang dia inginkan. Jadi, lalu untuk transvestisme fetishistik sendiri, goals-nya adalah seperti mengenakan pakaian dari pasangan seksualnya guna mencapai goals atau kepuasan klimaks daripada hubungan seksualnya. Lalu ketika sudah tercapai ketika sudah tercapai daripada keinginan atau hasrat seksualnya berupa klimaks dan orgasme, ia akan kembali kembali kepada diri sendiri dan juga menanggalkan pakaian yang telah ia gunakan tersebut. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah ekshibionisme. Dengan definisi kecenderungan yang berulang atau menetap untuk memamerkan alat kelamin pada orang asing, biasanya lawan jenis atau kepada orang banyak, biasanya di tempat umum, tanpa ajakan atau niat untuk berhubungan lebih akrab. Nah, jadi untuk ekshibionisme ini biasanya sering kita jumpai di koran, di majalah, ataupun juga di stasiun televisi berupa sebuah tindak perilaku kejahatan yang sering dijumpai di jalan raya atau di tempat sepi, yang di mana goals atau tujuan dari seseorang yang mengalami gangguan parafilia dengan kategori ini ialah ingin mencapai puncak hasrat seksual dengan cara melihat korbannya menangis, teriak histeris. Jadi, dengan beberapa kategori dan alasan tersebut, seseorang dengan gangguan kategori ekshibionisme ini dapat mencapai tujuannya, yakni dengan melihat penderitaan orang lain, berupa nangis dan berteriak histeris daripada perbuatan tingkah laku dan tindak perilaku jahatnya ini terhadap seseorang. Biasanya dilakukan pada daerah yang sepi dan minim orang. Baiklah, kita lanjut ke kategori berikutnya adalah voyeurisme. Voyeurisme memiliki definisi kecenderungan yang berulang atau menetap untuk melihat orang yang sedang berhubungan seksual atau berperilaku intim seperti sedang menanggalkan pakaiannya. Jadi secara contoh sederhananya voyeurisme ini bisa kita katakan atau bisa kita kategorikan sebagai perilaku seseorang yang sedang melihat film atau video yang tidak senonoh ataupun film porno. Dan juga salah satunya adalah ketika seseorang tersebut melakukan tindak kegiatan mengintip seseorang ketika seseorang tersebut telah menanggalkan pakaian, untuk keperluan mandi dan lain sebagainya. Adapun goals dan tujuan dari orang dengan gangguan parafilia dengan tipe atau kategori voyeurisme ini adalah untuk mencapai tingkat hasrat seksual orgasme seseorang tersebut dengan memanifestasi bermasturbasi, eh, dan tidak ingin melakukan, dan biasanya ditemui dengan adanya kegiatan masturbasi. Baik, yang kemudian kita pindah ke kategori selanjutnya adalah pedofilia. Jadi apa definisi dari pedofilia? Preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya prepubertas atau masa awal pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti tadi yang saya telah ulas, pedofilia adalah manifestasi real daripada etiologi parafilia, yang dimana terletak pada perspektif kedua, yaitu perspektif behavior. Jadi adanya riwayat riwayat mencekam, riwayat kejam, riwayat keji yang telah ia alami di masa kecilnya, yang dimana mungkin di masa yang akan datang ia akan menjadi predator bagi anak-anak yang seusianya dulu. Ataupun orang yang datang dengan gangguan pedofilia ini, yaitu akibat dari tidak mendapat kepuasan seks atau klimaks dari pasangannya ketika berhubungan seksual. Maka dari itu ia memilih orang yang tidak berdaya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Salah satu targetnya adalah anak-anak, baik anak-anak perempuan ataupun anak laki-laki. Baik, kita pindah ke kategori terakhir, ada sadomakisme. Jadi, apa sih sadomakisme? Sadomakisme memiliki definisi preferensi terhadap aktivitas seksual yang melibatkan pengikatan atau menimbulkan rasa sakit atau penghinaan. Baik, tadi juga sudah saya ulas terkait instrumen aktivitas daripada parafilia atau gangguan seksual. Jadi, sadomakisme ini adalah tindakan untuk melakukan
kegiatan sadistik berupa pengikatan dan lain sebagainya terhadap pasangan seksualnya untuk mencapai klimaks atau mencapai puncak hasrat seksual berupa orgasme yang dia mau. Jadi, dengan adanya perilaku yang bisa kita katakan tidak senonoh dan juga bisa kita katakan dapat bermanifestasi pada trauma terhadap pasangan seksualnya itu, dia bisa mencapai puncak atau keinginan ia dalam melampiaskan hasrat seksualnya. Itulah goals daripada kategori sadomasochisme. Jadi, itulah 6 kategori daripada parafilia yang telah saya jabarkan terkait gangguan seksual. Jadi penting bagi kita di sini untuk mengetahui betapa buruknya daripada manifestasi terhadap parafilia itu sendiri. Jadi, apa treatment yang dapat dilakukan untuk menangkal daripada gangguan kepribadian yang bertemakan parafilia ini? Jadi, ada beberapa treatment yang dapat dilakukan terhadap seseorang dengan gangguan kepribadian berupa gangguan seksual. Yang pertama, ada psikoterapi berorientasi tilikan. Yang kedua, ada terapi seks. Yang ketiga, ada terapi tingkah laku. Dan keempat, ada terapi psikofarmaka. Jadi, apa prognosis baik dan prognosis buruk dari orang dengan gangguan parafilia? Jadi, prognosis buruknya tidak jauh daripada bagaimana persentase besar tata laksana dan treatment terhadap orang dengan gangguan ini. Jadi, orang dengan prognosis buruk itu biasanya dikategorikan dari bagaimana ia menyadari bahwasannya betapa bahayanya daripada apa yang ia lakukan. Ya, ini gangguan parafilia atau kelainan, keanehan, ataupun ketidakwajaran dalam berhubung seksual dan lain sebagainya. Lalu terkait mmm, terkait prognosis buruk juga itu bisa dikategorikan mulai dari onsetnya, berapa lama ia sudah mengalami, berapa lama sudah ia melakukan, dan berapa korban yang telah ia mmm, dengan berapa korban yang telah ia lakukan kegiatan parafilia tersebut. Lalu kemudian juga bisa dilihat prognosis baiknya, adapun prognosis baiknya itu bisa ditandai dengan adanya kesadaran seseorang yang mengalami atau mengeluhkan ketidakwajaran hubungan seksual atau keluhan gangguan seksual tersebut dengan mendatangi psikiater ataupun fasilitas kesehatan dengan sendirinya dan menjabarkan apa yang telah ia keluhkan dan apa yang mungkin ia rasakan sendiri tanpa harus didampingi oleh keluarga dan pihak terkait maupun pihak rehabilitasi. Lalu ketika 3 faktor treatment seperti psikoterapi berorientasi tilikan, terapi seks, dan terapi tingkah laku belum juga menambah ataupun mengurangi daripada keluhan yang dialami seseorang terkait parafilia, metode keempat, terapi psikofarmaka juga dapat membantu seperti pemberian obat-obatan tertentu untuk mengurangi dan untuk mengurangi dan mungkin bahkan menghilangkan daripada gangguan parafilia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berupa materi parafilia tersebut, parafilia kali ini. Jadi saya mengambil referensi dari buku Diagnosa Saku Gangguan Jiwa (PPDGJ), Asosiasi Psikiatri Amerika, dan juga Elvira Silvia ataupun buku ajar psikiatri Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jabarkan terkait materi parafilia atau gangguan kepribadian gangguan seksual. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.